ke-181. Yusuf merasa sepi saat tidak ada Ayunda, dan yang lebih menyedihkan lagi, saat Ayunda tidak ingat masa lalu, saat mereka masih kecil dulu. Waktu itu Ayunda masih sangat kecil dan belum sekolah. Ia juga belum memakai cadarnya, karena memang masih sangat kecil. Mereka bertemu tanpa sengaja saat di pondok, karena entah sejak kapan Ayunda bisa masuk ke wilayah laki-laki. Banyak yang tak tahu kehadiran Ayunda, dan itu malah membuat Yusuf senang. Karena Ayunda yang masih kecil pun juga bisa dimarahi kalau keluar masuk yang bukan wilayahnya. Dan dengan senang hati Yusuf punya niat baik untuk membawa Ayunda kembali ke pondok putri. Ia mengesampingkan ngajinya dulu, karena akan mengantar Ayunda sebelum banyak yang tahu kedatangan bocah yang masih kecil itu. Ayunda pertama hanya lewat saja di depan masjid, namun semakin lama semakin mendekat. Dan Yusuf melihat itu, ia pun juga langsung turun tangan lalu menggendong Ayunda. Ia membawa Ayunda di gendongannya, lalu berjalan menyusuri pondok putri yang jaraknya juga lumayan jauh, karena pondok putra saja sudah sangat besar, maka itu ia juga sedikit kelelahan. Itu, ujar Ayunda dengan nada yang tak begitu jelas. Namun Yusuf mengerti saat gadis cilik itu menunjuk pada jambu air yang memang terlihat sangat menggiurkan. Maka terpaksa Yusuf naik untuk memberikannya pada Ayunda, sebelum gadis itu nangis dan malah mengundang banyak orang yang malah akan membuat banyak orang salah paham. Yusuf pun bisa naik, ia memetik 3 buah jambu. 2 untuk Ayunda, dan yang satu lagi berukuran besar untuk dirinya sendiri. Banyak yang harus ia relakan untuk naik ke pohon jambu ini. Salah satunya adalah kulit sensitif Yusuf saat digigit oleh semut-semut gatal yang membuat kulitnya banyak bengkak kecil. Ia ingin menjerit, namun semampunya Yusuf tahan. Yang lebih parah lagi adalah saat Yusuf tak bisa turun karena ia sedikit pusing saat melihat ke bawah. Namun karena semua itu ia lakukan demi Ayunda, akhirnya Yusuf mencoba melompat saja dan untungnya saat melompat, tak terlalu sakit baginya. Gatal sekali kulitku, rasanya seperti sedikit terbakar, keluh Yusuf. Ia pun kemudian tetap sibuk menggaruk kulitnya yang memang sudah bengkak-bengkak karena digigit semut tadi. Yang membuat Yusuf lebih kesal lagi adalah karena Ayunda yang tertawa cekikikan. Padahal ia seperti ini untuk Ayunda agar bisa memakan jambu air ini. Ini untukmu, ujar Yusuf sambil cemberut. Namun setelah melihat raut Ayunda lagi membuatnya kembali tersenyum. Pasalnya Ayunda ikut cemberut kala Yusuf memasang raut kesal, dan Yusuf tertawa karena ternyata Ayunda sudah peka dengan raut wajah seseorang. Saking gemasnya, membuat Yusuf mencubit hidung gadis kecil yang nakal itu hingga sedikit menjerit kesakitan. Mereka duduk di bawah pohon jambu, sembari Yusuf menunggu Ayunda menyelesaikan makannya yang lucu. Saat Ayunda makan, Yusuf memandanginya tanpa kedip. Ternyata cantik juga bocah tengil ini, dan aku yakin ia akan lebih cantik lagi saat dewasa nanti. Astaga, memikirkan apa aku ini? Yusuf menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ia merasa dirinya sendiri aneh melihat Ayunda kecil. Yusuf menghela nafasnya, karena menunggu Ayunda makan jambu ternyata sangat lama. Ia sebenarnya sangat menggerutu di dalam hati. Namun apa daa,
karena itu semua juga percuma. Karena benar Ayunda masih sangat kecil. Setelah Ayunda selesai makan, Yusuf mengajaknya untuk kembali ke pondok putri, walau Ayunda sebenarnya masih ingin duduk di bawah pohon itu. Namun mau bagaimana lagi, Yusuf juga ingin segera kembali sebelum ada yang menyadari kepergiannya. Akhirnya dalam gendongan Yusuf, keduanya berjalan untuk mengembalikan Ayunda. Di tengah perjalanan, ada bola yang menggelinding keras hingga akan mengenai mereka. Untung saja Yusuf gesit dan langsung menghindari tendangan bola itu. Ia pun melihat, ternyata ada anak laki-laki seusia Ayunda yang sedang bermain bola. "Apa memang anak seusia ini semuanya nakal, Hu?" gerutu Yusuf yang kesal. Ia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat kemudian Ayunda sangat rewel, membuat Yusuf bingung apa lagi yang diinginkan Ayunda. Ia pun menurunkan Ayunda, dan tak disangka ternyata gadis kecil yang memang sangat nakal ini berlari tanpa melihat jalan. Akhirnya Ayunda tersandung dan jatuh, tanpa Yusuf bisa menyelamatkannya, karena jarak mereka juga sedikit jauh. Yusuf sedikit tertawa, namun melihat Ayunda yang menangis parah membuatnya khawatir dan langsung merasa sangat bersalah. Ia pun duduk menyamakan tinggi dengan Ayunda dan melihat luka di tangan, dan yang paling parah adalah luka kakinya hingga mengeluarkan darah segar. Seketika Yusuf langsung khawatir dan juga merasa bersalah sekaligus. Walaupun sebenarnya ia tak salah, karena Ayunda sendiri memanglah gadis yang nakal dan tak patuh. Dari seberang sana terlihat Arjun yang datang dengan langkah kaki cepat dan juga wajahnya yang garang, menghampiri Ayunda dan Yusuf yang sibuk melihat lukanya. "Ada apa dengannya?" tanya Arjun keras. Melihat adiknya yang terluka, kakak mana yang tak kesal? Itulah yang saat ini Arjun rasakan, karena melihat Ayunda menangis kencang dan terluka seperti ini. Ia sangat khawatir. Dia berlari dan tersandung, lalu jatuh begitu saja. Ujar Yusuf benar adanya, namun Arjun tetap melayangkan tatapan membunuh pada Yusuf, seolah oleh Yusuflah yang penyebab semua ini. "Bagaimana ia bisa di area ini?" ujar Arjun kesal, dan itu ia tujukan pada Yusuf. Membuat Yusuf hanya diam dan tak bisa berkutik. Apalagi saya Arjun membawa Ayunda dalam gendongannya dan pergi begitu saja dari Yusuf, membuat Yusuf menghela nafas. Ia tahu bahwa Arjun kini salah paham, padahal niat Yusuf baik. Ia ingin mengantarkan kembali Ayunda yang tersesat di area laki-laki dan mengorbankan kulitnya terkena semut merah yang membuat banyak benjolan-benjolan semakin membengkak. Yusuf pun hanya bisa mengatur nafasnya kembali. Ia hanya bisa pasrah jika Arjun memang akan salah paham dengannya. Lain kali saja aku akan menjelaskan kepadanya. Untuk saya ini mungkin lebih baik aku kembali sebelum ada yang menyadari kepergianku. Ujar Yusuf pada dirinya sendiri. Ia kemudian kembali ke masjid sambil memakan jambu miliknya yang sejak tadi berada di saku. Mengingat itu saja membuat Yusuf tertawa, karena itulah pertama kali ia bertemu dengan Ayunda. Yusuf juga baru mengingat bahwa ia juga sempat dihukum karena meninggalkan masjid begitu saja. Tapi tak apa, kenangan itu membuatnya tersenyum saat mengingatnya kembali. Dan beberapa waktu setelah itu,
Akhirnya ia menjelaskan pada Arjun tentang Ayunda yang tiba-tiba mendekat ke masjid. Arjun juga percaya karena ia mendengar dari temannya tentang Yusuf yang dihukum karena meninggalkan aula masjid begitu saja. Ia juga percaya bahwa Ayunda yang datang sendiri ke wilayah laki-laki, karena Arjun juga mengetahui watak adiknya yang memang nakal dan pecicilan. Kalau diingat-ingat, itu adalah kenangan yang sangat Yusuf sukai. Meski berawalan buruk, namun ternyata ia dan Sejuk juga malah menjadi teman dekat, bahkan sangat dekat hingga kini. Keduanya masih tetap bersahabat, dan sekarang dirinya malah dijodohkan dengan Ayunda. Sungguh sesuatu yang tak Yusuf duga. Apa kau tak mengingatnya sama sekali, Ayunda? Gumam Yusuf pada dirinya sendiri, sambil merenung merindukan gadis kecil yang kini telah tumbuh dengan baik